Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah akhlak menggunakan kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahlal jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang di zaman jahiliyah. Ya, ini yang akan kita bahas kali ini, ya, kitab yang kita bahas kali ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan permasalahan keempat. Betul kan? Empat kan? Itu masalah yang keempat, kesimpulannya tentang taklid buta, fanatik buta. Ini termasuk sifat jahiliyah. Makanya kata Syekh di sini, inna dinahum mabniyun ala usul a'dhamu at-taqlid fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Sesungguhnya agama mereka, orang-orang jahiliyah, dibangun di atas dasar pondasi yang paling besar. Pondasinya itu taklid. Taklid itu ikut-ikutan, mengekor, membebek, istilahnya apa? Fanatik buta, ya. Dan ini adalah kaidah besar bagi semua orang kafir. Artinya ini metode mereka dalam beragama, yaitu semua orang kafir, baik dari yang terdahulu maupun belakangan. Jadi taklid itu definisinya mengikuti perkataan orang lain tanpa dalil. Nah, itu sebagaimana perkataan dijelaskan oleh Imam Asy-Syairazi dalam Al-Lum'a' fi Ushul Fiqh, yang mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil. Ini tanpa dalil, tanpa alasan, tanpa dasar yang jelas. Adapun kalau kita mengikuti seorang berdasarkan dalil, ini tidak dikatakan taklid. Ya, contohnya misalkan kita tahu, misalkan dalam masalah, anggap dalam masalah fikih lah, bahwasanya disunahkan atau sebagian ulama menyatakan disunahkan cuci tangan sebelum wudhu. Tangan ini kan sunnah kan, atau ini sepakat lah. Ya, contohnya yang ini aja, yang misalkan, nah ini bapak, pendapat sebagian ulama, misalkan yang namanya mencuci kepala dari sini sampai, nah lalu inilah sebagaimana praktek Nabi kan. Nah, sebagian ulama berpendapat itu wajib, ya, sebagian lagi sunnah muakkadah. Nah, misalkan kita ngikutin pendapat ulama yang wajib, misalkan Imam Ahmad, lalu kita tahu dalilnya, oh ini Imam Ahmad landasannya begini, dalilnya begini, sandarannya begini, lalu kita ngikutin pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini dikatakan taklid? Tidak. Kalau kita ngikuti seorang dengan dalilnya, ini tidak taklid. Taklid itu kalau kita, saya ngikutin ini, apa alasannya? Pokoknya saya ngikutin aja lah, saya nggak tahu alasannya apa. Nah, ini namanya taklid. Jelas apa ya? Yang namanya taklid itu ngikuti seorang tanpa tahu alasannya apa, dasarnya apa, landasannya apa. Pokoknya ikut. Kenapa? Karena dia itu ulama besar, dia itu seorang yang berilmu, itu aja. Landasannya begitu. Bukan saya ngikutin ini. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Oh, Nabi SAW bersabda gini. Oh, itu nggak masalah. Itu namanya taklid. Bukan taklid Bapak ya, maaf ya. Ittiba ya. Kalau taklid itu yaitu mengikuti seorang tanpa tahu landasannya, dalilnya, dan sandarannya. Nah, berarti kalau kita bahas tentang taklid ini, berarti taklid ini terpuji atau tercela?
ya tercela Bapak ya, kecuali kalau memang kita tidak mampu. Misal saya nggak mampu memahami perkataan para ulama, ulama ini begini, yang ini dalilnya gini, saya nggak paham, udah ikut aja, ini nggak masalah. Kalau memang seorang tidak mampu, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Sanggupnya dia cuma ngikutin begitu aja, nggak tahu dalilnya, susah memahami dalil, ya ini dimaafkan. Jelas Bapak ya? Tapi kalau kita bisa memahami dalil ulama ini, kenapa ulama ini berpendapat seperti ini? Dalilnya apa ini? Sisi dalilnya dari sisi mana? Kalau kita bisa memahami itu, maka wajib kita untuk apa? Untuk mempelajarinya, dan jangan taklid, jangan membebek atau mengekor atau ikut-ikutan. Kalau kita sudah bisa mempelajari apa keterangan para ulama, menelitinya, maka nggak boleh kita taklid. Makanya kata Syekhul Islam, taklid itu, orang yang taklid itu kata para ulama sama seperti orang yang makan bangkai. Artinya kita boleh makan bangkai kapan? Apakah dalam setiap keadaan ada apa, misalkan sapi mati belum disembelih, oh udah nggak apa-apa, halal gitu. Bangkai itu kan, bagaimana, kapan kita boleh makan bangkai? Darurat kan, kalau kita nggak dapat makanan kecuali bangkai ini, sapi yang mati tanpa disembelih. Saya lapar, kalau saya nggak makan ini saya mati, ya sudah, nggak masalah. Itu namanya darurat. Kalau dalam darurat kita boleh. Maka begitu pula taklid. Kita ngikuti seorang, misalkan karena saya dalam kondisi butuh jawaban nih, sedangkan saya nggak bisa neliti dalil ulama ini, udah saya ikut aja lah. Nah, kalau dalam kondisi demikian ya insya Allah dimaafkan. Tapi kalau kita masih bisa memikir, menimbang, meneliti, tapi asal ikut aja, pokoknya saya ikut dia lah, dia ulama besar, dia ustadz ini, itu namanya taklid. Dan yang seperti itu tercela Bapak ya. Jadi kalau bagi yang mampu meneliti pendapat para ulama, teliti ya, jangan taklid. Tapi kalau memang tidak mampu, mungkin keterbatasan usia, bukan usia, istilahnya usianya sudah mungkin lanjut, susah memahami itu, atau mungkin keterbatasan mungkin dari sisi ilmu alat. Saya mau meneliti pendapat ulama tapi saya nahwu sendiri masih acak-acakan, atau saya belum punya dasar ilmu, misalkan apa, ilmu bahasa Arab belum ini, ya kalau untuk taklid ya silahkan, tapi sambil berusaha supaya jangan taklid. Jadi Bapak, kalau saya boleh umpamakan, taklid itu mungkin seperti kita ngajarkan anak TK lah mungkin. Anak TK kalau kita ajarkan, kan dia nggak mikir kenapa guru ini ngajarkan ini, apa alasannya, enggak kan? Pokoknya apa yang kita sampaikan langsung oh ya diulangi, ya tidak. Dan memang belum saatnya dia untuk mikirkan kenapa guru ini menyampaikan seperti ini, kenapa bukan begitu. Tidak mungkin kan anak TK dibebani seperti itu kan, ya tidak. Ya begitu TK. Tapi kalau mahasiswa, apalagi udah S2, S3, apakah mungkin seperti itu? Dosen nyampaikan, jadi apa, para mahasiswaku dalam masalah ini harus A, yakini A, nggak boleh mikir lagi, begitu? Nggak mungkin lah. Mahasiswa itu kan kritis. Kenapa dosen ini menyatakan pendapat A? Kenapa bukan B? Apa alasannya? Apa landasannya? Apa dasarnya? Ya tidak, Bapak. Nah, begitulah. Ibaratnya kalau kita taklid tuh, berarti kita masih di TK terus. Jadi kita harus ada ada apa, usaha untuk naik kelas lah. Ya nggak mungkin kita TK terus, kecuali kalau kita nggak punya semangat. Ya, orang yang punya semangat dalam mempelajari agama nggak mau di kelas TK terus. Dia ingin terus naik SD, SMP terus sampai itu. Ya tidak Bapak. Ya kan ibaratnya gitu kan. Jadi kalau ada orang yang Bapak misalkan yang punya semangat untuk belajar agama, dia meneliti pendapat para ulama dengan dalil-dalilnya, membandingkan mana yang lebih kuat. Jangan kita rendahkan dengan kamu akan bisa seperti itu. Udah kamu taklid aja. Ikut aja para ulama, nggak usah mikir dalilnya apa. Berarti kalau kita ngomong demikian, kita seakan-akan nyuruh dia udah kamu TK aja terus. Nggak usah naik SD, nggak usah naik SMP, nggak usah naik SMA, nggak usah kuliah, TK terus. Kan pantas tidak Bapak kayak itu? Tidak pantas lah. Kalau ada orang punya semangat belajar, ingin meneliti pendapat para ulama dengan dalil-dalil yang ada, kita kasih semangat, ya bagus nak,
Saya mungkin selama ini masih taklid, tapi kalau bisa kamu jangan taklid, kamu terus berusaha jadi ulama besar, jadi mujtahid, orang yang bisa ijtihad. Nah, ini yang harusnya kita tanamkan kepada anak kita atau murid kita. Jangan jadikan orang fanatik buta kepada diri kita, fanatik buta kepada ulama tertentu. Jangan. Ikuti dalil. Saya ngikutin ulama ini karena dalilnya begini, dalilnya kuat. Nah, ikuti. Nah, kalau kita mengikuti demikian, tidak dikatakan taklid. Yang namanya taklid, sekali lagi, mengikuti pendapat seorang tanpa dalil. Ya, jelas Bapak ya. Dan ini sekali lagi kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah, karena mereka tidak berdasarkan ilmu, pokoknya ikut-ikutan. Apapun yang diajarkan bapak mereka, leluhur mereka, ikuti. Nggak usah pikirkan benar atau salah, pokoknya itu udah pasti benar. Apa yang diajarkan leluhur pasti benar. Ini kebiasaan jahiliyah ya. Dan Islam adalah agama ilmu, mendorong umatnya untuk kritis, tidak menelan semua apa yang disampaikan oleh orang, kecuali Nabi kita. Kalau Nabi kita menyampaikan sesuatu, nggak usah dipikirkan lagi, pasti benar. Adapun selain Nabi kita, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu qauluhu wa yutrak. Setiap orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Imam Malik sambil nunjuk kubur Nabi. Artinya kalau Nabi nggak bisa ditolak ucapannya, harus diterima. Tapi kalau selain Nabi, entah itu para sahabat, tabiin, apalagi di bawahnya, apalagi orang di zaman sekarang, nggak bisa kita langsung terima begitu saja. Kalau ada orang menyampaikan suatu pendapat, kita kritis. Ini ada nggak landasannya? Ada tidak dalilnya? Ada tidak dasarnya? Kalau ada dan ternyata landasannya benar, kita terima. Tapi kalau tidak ada, oh maaf, saya tidak terima. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya ada pada diri kita semua. Kritis, Bapak ya. Itu sikap yang terpuji. Jangan mengikuti kaidah kaum sufi yang menyatakan kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadil mughassil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ini kaidah kaum sufi ini. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit yang ada di hadapan orang yang memandikannya. Asmanto. Mayit kalau dimandikan oleh seorang bisa protes. Saya nggak mau sebelah kiri, pengen kanan. Jangan muka dulu lah, tangan dulu. Bisa protes. Nah, begitu pula murid katanya kalau kata kaum sufi di hadapan guru. Gurunya ngomong A, terima walaupun nggak masuk akal. Gurunya ngomong B, terima walaupun bertentangan dengan hadis. Terima pokoknya. Kalau kamu menolak, nggak akan beruntung. Makanya ada ungkapan mereka juga, man qala li syaikhihi lima la yuflih. Siapa yang berkata kepada gurunya kenapa, maka tidak akan beruntung. Jadi kita tuh yaitu harus seperti mayit di hadapan orang yang mandikannya, nggak boleh protes. Kalau gurunya cuci kaki, tampung airnya, ya minum, diminum. Ya, sebagian kaum sufi kayak gitu, mereka nggak berpikir, akal sehatnya udah nggak. Pokoknya apa yang dikatakan guru, apa yang dilakukan guru pasti benar, dan itu bukan ajaran Nabi kita, ya. Jelas, Bapak ya. Jadi kita harus selain Nabi, siapapun itu, kalau mengungkapkan suatu ucapan, melakukan suatu perbuatan, sikap kita apa? Langsung terima? Jangan pikirkan ada tidak dalilnya, ada tidak landasannya, ada tidak dasarnya. Kalau ada, terima. Kalau tidak ada, tidak usah kita terima. Nah, itu permasalahan keempat. Lalu berikutnya kita masuk permasalahan kelima, masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang kelima. Dan ini penting juga. Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sifat jahiliyah yang kelima, sifat khas orang-orang jahiliyah yang kelima. Apa itu? Kata Syekh, inna min akbari qawaidihim al-ightirar bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai'
wa yastadilluna 'ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahli fa atahum bi dhiddi dzalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Masalah kelima, sifat jahiliyah yang kelima, kata Syekh, sesungguhnya termasuk kaidah orang-orang jahiliyah yang besar, kaidah besar orang-orang jahiliyah, artinya kebiasaan yang paling menonjol pada orang jahiliyah, yaitu tertipu oleh jumlah banyak. Nah, tertipu oleh jumlah orang yang banyak. Mereka tertipu oleh jumlah banyak orang, jumlah orang yang banyak, dan mereka menjadikan jumlah banyak itu untuk menunjukkan ini benar. Jadi mereka menunjukkan suatu itu benar karena banyak yang melakukannya, banyak yang meyakininya. Nah itu Bapak. Dan mereka menggunakan dan mereka beralasan batilnya sesuatu karena asingnya sesuatu itu dan sedikit yang mengamalkannya atau melakukannya. Jelas Bapak ya? Ini sifat jahiliyah yang kelima. Orang-orang jahiliyah itu tertipu oleh jumlah banyak. Mereka beralasan suatu perbuatan benar kalau banyak orang yang melakukan. Kalau kebanyakan orang melakukannya, oh berarti ini benar. Dan mereka akan mengatakan ini salah, perbuatan ini salah kalau yang melakukannya sedikit. Asing ini, masa perbuatan gini benar? Bukti yang mengamalkan bukan 1, 2, nggak mungkin. Yang benar ini nih. Kenapa? Hampir rata-rata orang melakukan ini. Nah ini sifat jahiliyah. Mereka menilai sesuatu itu benar kalau banyak orang yang meyakininya, banyak orang yang mengamalkannya. Dan mereka menilai sesuatu itu salah kalau sedikit orang yang mengamalkan, sedikit orang yang meyakininya. Jelas Bapak? Fa'atahum bididdi dzalik. Maka Nabi pun mendatangi mereka, mendatangi orang-orang jahiliyah dengan sesuatu yang berbeda dengan itu, bertentangan dengan itu. Maksudnya apa? Nabi datang kepada orang jahiliyah dengan sesuatu yang berkebalikan, berbeda dengan itu. Artinya apa? Kalau Nabi nggak menyatakan banyak orang, berarti kalau suatu perbuatan dilakukan oleh banyak orang, berarti apa tadi? Kalau orang jahiliyah benar. Kalau dilakukan oleh sedikit orang, berarti salah. Nabi nggak seperti itu. Nabi mengambil sikap yang berbeda dengan itu. Wa awdahahu fi ghairi mawdi' minal Qur'an. Dan Allah juga sudah menjelaskan itu dalam lebih dari 1 ayat Al-Quran. Jelas Bapak? Saya baca saja keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan masalah ini, karena ini bagus ya syarahnya. Saya bacakan saja di sini. Kata Syekh Shalih hafizahullah, min masail jahiliyah annahum yastadilluna bil aktsarina 'alal haqq wa yastadilluna bil aqallina 'ala ghairil haqq. Fama kana 'alal aktsar 'indahum fa huwal haqq wa ma kana 'alal aqall fa huwa ghairu haqq. Nah, kata Syekh di sini, di antara sifat-sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka beralasan dengan jumlah banyak orang untuk menunjukkan bahwa itu benar. Artinya, oh ini benar. Kenapa? Karena banyak dilakukan orang, karena banyak diyakini orang. Dan mereka beralasan dengan sedikit orang untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar. Artinya apa? Oh ini perbuatan ini salah. Kenapa? Hanya sedikit orang yang mengamalkan. Oh keyakinan ini salah. Kenapa? Karena sedikit orang yang meyakininya. Jelas Bapak ya? Jadi kata Syekh sini, apapun yang dilakukan oleh orang banyak, maka menurut orang jahiliyah itu benar. Dan apapun yang dilakukan oleh sedikit orang, maka menurut orang jahiliyah itu salah, tidak benar. Hadza huwal mizanu 'indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Inilah timbangan, atau istilahnya apa mizan itu timbangan ya. Inilah timbangan menurut orang-orang jahiliyah dalam menilai benar dan salah. Jadi mizannya, ukurannya bagi orang jahiliyah itu untuk menentukan benar salah bukan dilihat dari argumennya, bukan dilihat dari alasannya, tapi dilihat dari apa?
Jumlah orangnya coba lihat. Ini katanya bilang ini salah. Coba cek lu. Yang mengamalkan banyak tidak? Oh banyak. Oh berarti benar, nggak boleh salah. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Apa ya? Coba cek yang ini. Coba amalan ini. Banyak tidak yang mengamalkan? Oh misalkan sedikit. Nah berarti salah, itu salah. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Apa ya? Maka jangan kita menilai benar salah dilihat dari jumlah orang yang mengamalkannya. Kenapa demikian? Kata Syekh ini, li'anna Allah Jalla wa ala yaqul, karena Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Rasul menaati kebanyakan orang, kalau engkau menaati kebanyakan orang di muka bumi, perhatikan Bapak, ini ditujukan pada siapa? Rasul Nabi kita. Kata Allah, kalau engkau wahai Rasul mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau menaati kebanyakan, Allah menggunakan kata kebanyakan, bukan banyak. Bisa dibedakan Bapak. Kalau banyak tuh artinya begini. Kalau banyak tuh misalkan dalam suatu tempat, di suatu sekolah, nah misalnya sekolah, misalkan di satu lokal ada 20 siswa, misalkan anggap 8 orangnya nakal, misalkan di kelas 9 ya Ramadan, misalkan anggap 20 orang, 8 orang nakal atau 9 orang lah, berarti bisa kita katakan di kelas 9 banyak anak nakal, ya tidak? Tapi kalau kita katakan kebanyakan anak kelas 9 nakal, benar salah? Kebanyakan salah. Kalau banyak iya, 9 kan lumayan banyak kan? Tapi kalau kebanyakan enggak, kebanyakannya tidak nakal kan? Karena 9 kan jumlah 20 nih. Yang nakal 9, berarti sisanya berapa? 11. Berarti kebanyakannya nakal atau tidak nakal? Kebanyakannya soleh kan? Yang 9-nya nakal. Tapi 9 itu kan lumayan banyak kan? Kalau jadi dari masalah ini bisa kita katakan banyak anak kelas 9 yang nakal. Banyak, tapi bukan kebanyakan. Jelas ya? Tapi kalau yang nakalnya misalkan 17 orang, yang nurutnya 3 orang, berarti bisa kita katakan kebanyakan anak kelas 9 nakal. Benar salah? Benar kan? Nah Allah, bapak-bapak perhatikan nih, ibu-ibu nih, Allah katakan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau menaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya bapak, sudah sunnatullah, keputusan Allah, kebanyakan orang di muka bumi itu sesat. Ini sudah sunnatullah, nggak bisa diingkari lagi. Jelas ya? Ini dikatakan kepada Nabi, bayangkan. Nabi diingatkan, artinya nggak usah kamu menaati kebanyakan orang. Artinya apa? Memang sudah sunnatullah, kebanyakan orang itu sesat, menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya kita menilai benar salah bukan dilihat dari banyak orang. Kadang sebagian orang kan kayak gitu kan, lihat, kamu ini, kamu melakukan apa ini? Ini ada hadisnya Nabi begini. Tapi kan banyak masyarakat kita nggak mengamalkan ini. Tapi ada hadisnya, nggak. Yang jadi patokan tuh. Masa kamu sendiri yang mengamalkan, yang lain salah gitu? Kan kayak gitu kan? Nah sebagian orang gitu, menilai benar atau salah dilihat dulu, ada nggak yang mengamalkan? Nggak ada, oh salah kamu. Nah ini penilaian yang salah, standar beragama yang salah. Jadi kebenaran itu tidak bisa diukur dengan jumlah orang. Jelas ya? Ya, ini penting ini. Jangan dinilai dengan banyak orang. Karena Allah sendiri mengingatkan nabinya, kalau engkau wahai Rasul mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah ini hati-hati ya. Lalu Syekh menyebutkan dalil berikutnya, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu.
Allah katakan kebanyakan, bukan banyak. Kebanyakan artinya udah melebihi yang itu jelas apa ya. Bahkan dalam ayat lain, walakinna aktsarun nasi la ya'qilun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau berpikir. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan berarti yang sedikit bersyukur, ya tidak? Kalau kebanyakannya tidak bersyukur, berarti yang bersyukurnya sedikit. Makanya dalam ayat lain Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah lihat tuh, ternyata orang yang bersyukur sedikit, orang yang tidak syukur malah banyak. Jadi kalau kita menilai kebenaran dengan jumlah banyak, berarti kita tidak usah bersyukur, gitu kan? Nggak seperti itu kan Bapak ya. Jadi menilai benar atau tidak bukan dilihat dari jumlah orang, ya jelas. Jadi di sini kata Syekh di sini, fal mizan laisa wal kathra wal qillah bal mizan wal haq. Yang jadi ukuran bukan banyak atau sedikit. Terus apa? Yang jadi ukuran adalah kebenaran. Faman kana al haq wa in kana wahidan fa innahu wal musib wa huwa alladhi yajibu liqtida'u bihi. Nah, di sini kata Syekh nih, siapa yang berada di atas kebenaran walaupun sendiri nih, maka dialah yang benar dan harus kita ikuti. Walaupun sendiri. Wa idza kanatil kathratu 'ala batil fa innahu yajibu rafduha wa 'adamul iqtirari biha. Tapi kalau kebanyakan orang di atas kebatilan, maka itu harus kita tolak dan jangan sampai tertipu. Oh banyak sekali, nggak mungkin salah. Nah ini kalau kita masih tertipu dengan jumlah banyak, berarti iman kita pertanyakan, karena kebenaran bukan diukur dengan jumlah orang. Fal ibratu bil haq, yang jadi ukuran adalah kebenaran. Makanya kata Syekh di sini, walidzalika yaqulul ulama, karena itu para ulama berkata, ini ungkapan masyhur dari para ulama, al haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dengan orang, tapi oranglah yang bisa dilihat dengan kebenaran. Artinya gini, kebenaran tidak bisa diukur dengan orang, tapi oranglah yang diukur dengan kebenaran. Jelas Bapak ya? Ini perkataan yang indah sebenarnya ya. Dan kata Syekh sini, wallahu jalla wa ala fi ma qassa 'anil umam akhbara anna al-qillah qad yakununa 'ala al-haq. Dan Allah sudah mengabarkan tentang kisah umat-umat terdahulu. Allah mengabarkan bahwa jumlah yang sedikit bisa jadi berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sudah mengabarkan berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang bersama Nuh kecuali sedikit. Allah mengabarkan dalam surat Hud ayat 40, ketika Nabi Nuh, bukan Hud, maaf, Nuh ya, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama, ada yang tahu, 950 tahun. Lama apa sebentar? Ada sebentar. 950 tahun. Lama kan? Tapi yang ngikutnya, kata para ulama, ada yang menyatakan 80 orang, ada yang menyatakan 20 orang, dan ada yang menyatakan 12 orang. Padahal kaum Nabi Nuh ada banyak. Yang beriman cuma segitu. Makanya Allah katakan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya, sedikit. Kalau seandainya kebenaran diukur dengan jumlah orang, berarti yang benar apa? Orang-orang yang menentang Nabi Nuh, iya tidak? Kan Nabi Nuh sedikit, ini mana nih? Sedikit enggak. Yang benar tuh, yang banyak itu yang benar. Karena apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ada ungkapan kayak gitu kan? Jadi seakan-akan semua yang dikatakan diinginkan masyarakat pasti benar. Nah ini keliru, Bapak ya. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah orang. Nah, kata Syekh berikutnya, wa fil hadits alladzi uridat fihi al-umam,
ala nabi sallallahu alaihi wasallam ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rahat wa nabiy wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiy wa laisa ma'ahu ahad. Dan dalam hadis ketika Nabi ditampakkan umat-umat di hari kiamat nanti, hadisnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, ya. Ketika itu Nabi SAW uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid, ditampakkan kepadaku beberapa umat dan aku lihat ada seorang nabi bersamanya sekitar 3-9 orang. Nabi di sisinya ada sekitar 3-9 orang. 3-9, banyak sedikit? Sedikit ya. Lalu kata Nabi, wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan aku juga saksikan, ini Rasul kita yang bicara nih, Rasulullah. Dan aku saksikan ada seorang nabi di sisinya cuma 1 atau 2 orang. Siapa 1 atau 2 orang ini? Pengikutnya, bayangkan. Pengikutnya cuma 1-2 orang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku saksikan ada seorang nabi, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Aku saksikan seorang nabi, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Artinya apa? Asmanto, nggak punya pengikut. Oh, Pak, lihat tuh, seorang nabi nggak punya pengikut. Bayangkan, seandainya dakwah yang benar dihitung dengan jumlah orang, kalau jumlah yang ikutnya banyak berarti benar, kalau yang ikutnya sedikit berarti salah. Kalau kita nilainya dengan standar seperti itu, berarti kita katakan nabi ini gagal. Iya tidak? Bukti apa? Dakwahnya gagal. Kenapa nggak ada yang ikut? Padahal nggak ada. Kita udah, para ulama menyatakan sepakat nggak ada nabi yang gagal. Semua nabi sukses walaupun tidak punya ikut. Nah, kalau nabi aja begitu, masa kita seakan-akan ingin melebihi para nabi? Nggak mungkin, nggak boleh saya sendiri, harus cari. Akhirnya dakwanya bukan ngajak kepada Allah tapi ngajak. Akhirnya apa? Supaya dapat pengikut, akhirnya apa? Cari-cari amalan yang kira-kira bisa menyenangkan semua orang, walaupun bertentangan dengan aturan agama. Kan kayak gitu kan? Wah, supaya saya banyak pengikut, udah bikin inilah amalan yang kira-kira mengundang banyak orang, walaupun nggak ada aturannya dari Nabi, walaupun bertentangan dengan aturan Nabi, nggak apa-apa, yang penting undang orang banyak. Nah, yang seperti ini cara pandang yang salah ya. Jadi dakwah bukan untuk cari pengikut. Dakwah tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Itu Bapak, inti dari dakwah begitu, menyampaikan kebenaran. Karena apa? Hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah. Jangankan kita, Nabi saja Allah katakan wa ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali nyampaikan. Nah, ini inti dakwah. Kita tuh menyampaikan kebenaran. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, innalillah. Ya, artinya ya sudah, serahkan pada Allah. Ya, tugas kita selesai. Ya, yang jelas jangan mengukur benar tidaknya suatu amalan dilihat dari jumlah orang, dan jangan menilai suatu dakwah gagal atau sukses dilihat dari jumlah orang. Bukan begitu Pak ya. Karena kata para ulama, bukan syaratnya suatu dakwah sukses seorang itu harus istilahnya viral atau istilahnya disebut-sebut oleh orang banyak. Nggak mesti. Sedangkan Allah saja dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi, dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Namanya tidak disebut, tapi dapat pahala tidak? Para nabi ini yang nggak disebut namanya. Jadi Bapak, kadang kita nggak apa-apa kita nyampaikan kebenaran walaupun orang tidak kenal kita. Yang penting kebenaran sampai kepada orang lain. Walaupun kita tidak dikenal, kamu siapa? Nggak masalah, yang saya sampaikan kebenaran. Jadi jangan sampai niat seorang menyampaikan ilmu supaya dibilang ustadz, dibilang oh dia orang alim, dia enggak. Tujuan kita menyampaikan ilmu dalam rangka apa? Bentuk rasa sayang kita kepada sesama
muslim atau sesama manusia. Karena kalau kita tidak sampai ke kebenaran, nanti dia akan tersesat. Kan begitu Bapak ya. Nah, ini pertama sebagai bentuk rasa sayang, kedua sebagai iqamatul hujjah, menegakkan hujjah pada dia. Hujjah artinya apa? Jadi artinya gini, hujjah itu artinya gini, nanti di hari kiamat kalau orang ini tidak disampaikan kebenaran, bisa jadi dia akan berkata, kalau Allah tegur, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Ya Allah, nggak ada yang menyampaikan kepada saya kalau ini salah. Kan bisa begitu kan? Tapi kalau disampaikan, nggak bisa lagi berkelit, nggak bisa lagi nolak. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini salah? Ya Allah, nggak ada yang menyampaikan bahwa ini salah. Bukankah si fulan sudah menyampaikan kepada kamu bahwa ini salah? Ah, nggak bisa lagi dia nolak. Jelas Bapak ya? Nah, ini tujuan dakwah sebenarnya, menyampaikan kebenaran. Kita dengan harapan apa? Orang dapat hidayah atau menegakkan hujjah. Jadi tidak ada lagi alasan di hari kiamat, nggak ada orang yang berikan peringatan kepada saya. Nah, itu jelas Bapak ya. Jadi kata Syekh di sini, falaisatil ibrah bi kathratil atba' 'alal madhhab au 'alal qaul wa innamal ibrah bi kauni haqqan au batilan. Yang jadi ukuran bukan banyaknya pengikut suatu pendapat, yang menjadi ukuran apakah batil atau tidak artinya dalil ya, sesuai dengan kebenaran atau tidak. Di sini kata Syekh ini, wal batil la yu'ayyidu katsirun nas kathratun nas abadan. Hadza mizanun yajibu an yattakhidhahul muslim daiman ma'ahu. Yang namanya kebatilan tidak mungkin dikuatkan oleh banyak orang sedikit pun. Yang namanya kebatilan tidak bisa dikuatkan oleh banyak orang sekalipun. Maksudnya jelas apa? Ini perbuatan salah. Lalu yang yakini misalkan satu, gimana misalkan ada orang sepakat gimana caranya supaya orang meyakini ini benar. Kumpulkan, kamu yakin benar ya, kamu juga ajak orang. Kalaupun semua misalkan ribuan orang meyakini benar padahal itu salah, apakah jadi benar? Tetap salah ya. Kebatilan tidak akan bisa diperkuat oleh banyak orang ya. Ini kata Syekh adalah timbangan yang harus diambil oleh seorang muslim selama-lamanya. Nah, artinya sekali lagi kesimpulan dari pembahasan sekarang, di antara kebiasaan orang jahiliyah menilai benar atau salahnya suatu keyakinan, suatu amalan dengan jumlah orang. Kalau kebanyakan orang meyakini itu benar, berarti benar. Kalau kebanyakan orang meyakini itu salah, berarti itu salah. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, sedangkan kita umat Islam menilai suatu benar atau salah bukan dilihat dari jumlah orang, tapi dilihat sesuai tidak dengan dalil, sesuai tidak dengan kebenaran. Kalau sesuai dengan kebenaran, maka itu adalah yang benar walaupun banyak orang yang meninggalkannya. Ya, mungkin itu saja Bapak pembahasan kita kali ini. Kita sudah sampai permasalahan kelima. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang keenam. Ini juga masalah yang bagus. Kata Syekh, di antara kebiasaan jahiliyah al-ihtijaju bil mutaqaddimin, beralasan dengan orang-orang terdahulu. Kenapa kamu melakukan ini? Ini kan diamalkan oleh orang terdahulu. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.